Sedikit agak mewakili, tapi masih nggak pas. Nekat. Terlalu menunjuk kebiasaan melekat kelompok ini. Goblok. Mungkin lebih tepatnya. Kombinasi goblok dan nekat tanpa melihat seberapa kuat pijakannya telah membuat kelompok ini menjadi pekok. Piye? Anak unggas baru kemarin sore lahir, ngelabrak banteng. Tepuk jidat pun masih terlalu halus untuk menggambarkan kebodohan akut itu. Tahun 1996, PDI sudah berani bertolak pinggang dan dengan sebelah tangan menunjuk muka penguasa Orde Baru, embahnya preman di atas preman. Saat itu, nge-PI jangankan lahir, indukannya diselingkuhin saja belum terpikir. Orde Baru belum tertarik bikin preman berdaster. Masih terlalu kuat. Orde Baru masih jadi penguasa tunggal bagi segalanya. 27 Juli 1996 adalah puncaknya. Sebelumnya, orasi kebangsaan, hiburan langka di zaman Soeharto berkuasa. Baru waktu itu dapat kita nikmati hampir setiap hari di Diponegoro nomor 58. Tempat itu selalu ramai. Ruang politik seolah mendapat tempat di panggung itu, di mana sebelumnya dijamin pasti akan disambut dengan pentungan dan tembakan. Jadi ingat peristiwa Priok, Masjid Kelapa Gading BCS. Saat itu beberapa hari terakhir terdengar khutbah langka, khutbah menyindir sang penguasa. Benar, tak lama kemudian barisan serdadu terlihat menyisiri sawah yang saat itu masih tersisa beberapa petak. Serdadu mengepung masjid kecil itu dan mengamankan. Keesokannya, heboh Priok terjadi. Suara tembakan. Entah siapa dan kenapa harus ditembak. Tak penting lagi. Mantri perlampuan yang akan membuat pernyataan. Demikian pula peristiwa Juli 96. Orang-orang berbadan tegap karena hanya seperti ini berita koran waktu itu. Mengepung, menyerang, dan kemudian menghancurkan panggung plus bangunan di Diponegoro 58. Untuk membuat efek dramatis, entah bagaimana ceritanya, beberapa tempat yang tak terlalu jauh dari peristiwa geropyokan Diponegoro 58 itu tiba-tiba terbakar. Keesokan paginya, berita bahwa para perusuh membakar adalah mereka yang kemarin berada di Diponegoro 58. Tak ada klarifikasi, karena yang bertugas klarifikasi sudah digebukin dan bengkak-bengkak, entah dikurung di mana. Itu adalah gambaran Jakarta saat itu. Itu gambaran ketika Orde Baru terusik, marah, dan selalu berakhir dengan cara yang sama. Selalu ada bakar-bakar menyertai. PDI tak gegabah. Di bawah Megawati, ketenangan dan kehati-hatiannya
membawa berkah. PDI Perjuangan menjadi penerus sah PDI dan kini adalah partai terbesar negeri ini. PDI Perjuangan, aset berharga negara ini, sedang dirongrong gurem. PDI Perjuangan satu-satunya partai politik pada era reformasi sebagai partai perjuangan. Partai yang berjuang dengan mengorbankan darah dan nyawa dalam pendiriannya. PDI Perjuangan memang lahir karena perjuangan, bukan dibentuk karena hasrat seseorang yang ingin mencalonkan menjadi presiden. Perjuangan dari tekanan Orde Baru terhadap pengerdilan demokrasi. PDI Perjuangan membuka pintu reformasi 98. Perjalanan sejarah partai yang satu ini sungguh berbeda dibanding yang lain. Halangan, tantangan, bahkan penghancuran dengan kekerasan pun dialami. Dan kini ada pihak yang mau main-main dengannya, memancing marah dengan mem-PKI-kan dan membakar benderanya. Kaum bigot itu bukan lawan tanding seimbang, tapi PDI Perjuangan tak sebodoh itu. Sebenarnya dengan mudah markas plus manusia bodoh penghuninya akan rata dengan tanah bila militan partai turun. PDI Perjuangan tak mungkin merendahkan martabatnya dengan mengotori tangannya sendiri, menyentuh barang haram, keberingasan seperti yang mereka mulai. Cukup dengan teriakan proses hukum, mereka akan terkencing-kencing. Ya, mereka hari itu berlaku bodoh. Mereka masuk ranah sakral raksasa kalem yang tak punya kebiasaan marah. Mereka membakar bendera kebanggaan. Mereka membangunkan raksasa tidur. Hanya masalah waktu buat mereka. Kaum bodoh itu akan dilumat sistem. Nasib mereka sedang di ujung tanduk. Rasa marah dan benci kepada presiden yang sah telah menggiring mereka masuk jebakan yang dibuatnya sendiri. Membenturkan diri dengan tembok perkasa PDI Perjuangan, sungguhlah itu perbuatan bodoh. Bukan hanya pembakar bendera dan korlap, donaturnya pun jangankan tidur lelap. Hanya pingin kencing saja, dia harus mulai tengok kanan, tengok kiri. Jam tayangnya sudah diset dengan waktu terbatas. Ku angkat tinggi-tinggi secangkir black coffee buat saudaraku, banteng-banteng perjuangan.